Ya, jadi kanker tulang itu adalah kita perlu ketahui dulu. Kanker itulah tumor ganas. Ya, karena ini namanya kanker tulang, maka disebutkan tumor ganas yang mengenai tulang. Nah, berdasarkan penyebabnya, sumbernya itu dibagi dua, yaitu primer dan sekunder. Kanker tulang primer itu yang pertama adalah kanker tulang yang terjadi utamanya di tulang. Jadi sumber utamanya adalah di tulang tersebut. Jika kanker tulang sekunder, maka itu merupakan penyebaran dari organ lain, seperti contohnya pada usia lanjut bisa dari tumor payudara, bisa dari tumor tiroid, tumor prostat. Nah, itu bisa menyebar ke tulang yang menyebabkan menjadi suatu kanker tulang sekunder. Tanda awal dari kanker tulang adalah yang pertama, adalah nyeri yang bersifat progresif. Perlu digarisbawahi, progresif itu adalah berdasarkan bisa dari derajat nyerinya, atau bisa frekuensi nyerinya yang dirasakan semakin lama semakin berat. Pertama, misalkan nyeri progresif dirasakan 1 kali sehari saja, misalnya malam hari. Tapi seiring perjalanan penyakit, maka dirasakan terus-terusan, bisa seperti itu. Atau misalkan derajatnya ringan, dulunya seiring berkembangnya dari kanker tersebut, gejalanya menjadi gejala yang ringan, berubah jadi berat. Nah, atau menjadi sangat mengganggu dari pasien. Kemudian, nyerinya bersifat progresif tersebut juga bisa disertai dengan benjolan pada daerah yang dicurigai terkena dari kanker tulang tersebut. Dengan kombinasi dua gejala tersebut, maka bisa kita kenali kanker tulang secara dini. Ya, jenis pengobatannya bergantung pada jenis kanker tulangnya. Kanker tulang yang primer itu yang lazim, yang sering kita temui, yaitu kanker tulang osteosarkoma, Ewing sarkoma, kondrosarkoma, atau kordoma. Nah, masing-masing perangai kanker tulang tersebut mempunyai tata laksana yang berbeda. Utamanya, di dua yang pertama saya sebutkan tadi, yaitu osteosarkoma dan Ewing sarkoma, obat utamanya adalah kemoterapi dan kombinasi dengan pembedahan. Dan dua yang terakhir, yaitu kondrosarkoma dan kordoma, maka pengobatan utamanya adalah pembedahan. Tidak ada tempatnya untuk dilakukan terapi, kemoterapi, ataupun radiasi. Seperti itu. Oke, kemoterapi. Jadi pada dua yang saya sebutkan awal tadi, yaitu kemoterapi pada osteosarkoma dan kemoterapi pada Ewing sarkoma, itu bisa dilakukan dengan terapi sandwich terapi. Maksudnya apa? Jadi sandwich terapi adalah pertama kita lakukan kemoterapi namanya neoadjuvan. Jadi kemoterapi sebelum dilakukan pembedahan. Kemudian dilakukan evaluasi selama kurang lebih 3 siklus, dilanjutkan oleh terapi pembedahan. Nah, pembedahan yang dilakukan bisa dua. Bisa terapi pembedahan yang diselamatkan tungkanya yang mencapai 80% dari seluruh total operasi dari onkologi ortopedi dengan kanker tulang ini bisa diselamatkan, atau dengan amputasi. Nah, setelah dilanjutkan terapi pembedahan, yang ketiga adalah namanya kemoterapi adjuvan atau kemoterapi setelah pembedahan. Nanti dengan kombinasi tadi tersebut, dengan dua tadi yang osteosarkoma dan Ewing sarkoma, kita ngomong 5 year survival rate-nya akan tinggi sekali dibandingkan dahulu yang kita tidak mengenal adanya kemoterapi atau tidak mengenal adanya sandwich terapi tersebut. Pada kondrosarkoma dan kordoma, peran dari kemoterapi tidak ada. Atau bahkan pada beberapa golongan saja kondrosarkoma yang memang secara histologi atau secara mikroskopis itu bisa dilakukan kemoterapi. Namun pada umumnya dua tadi, kondrosarkoma dan kordoma, tidak dilakukan kemoterapi ataupun radiasi. Ya, jadi penanganan kanker tulang, tadi seperti yang saya sudah sebutkan, ada 4 kanker tulang primer yang pertama ditemukan. Pertama adalah osteosarkoma dan Ewing sarkoma, maka ini adalah tempatnya kemoterapi dilakukan, beserta dengan kombinasi dengan pembedahan. Kemoterapi yang dilakukan adalah namanya terapi sandwich terapi. Jadi kemoterapi ini adjuvan atau sebelum operasi pembedahan, dan dilanjutkan oleh kemoterapi adjuvan atau kemoterapi pasca pembedahan. Nah, dengan kombinasi 3 tersebut, dari modalitas tersebut, maka angka harapan hidup pasien akan jauh lebih tinggi dibandingkan hanya dengan modalitas yang kemoterapi saja atau pembedahan saja. Sehingga dengan kombinasi akan lebih baik untuk angka harapan hidup pasien. Untuk dua yang lain, yaitu kondrosa dan kordoma, peran kemoterapi itu sangat terbatas dan hanya pada bagian subtipe tertentu saja dari kondrosarkoma yang ada tempatnya untuk dilakukan kemoterapi. Selebihnya tidak ada tempatnya dilakukan kemoterapi pada dua tumor tersebut. Pertama,
Kalau kita mengenali adanya gejala dini dari suatu kanker tulang, maka kita harus segera langsung ke dokter spesialis ortopedi. Minimal itu terlebih dahulu untuk dilihat apakah ada ke arah kanker tulang atau tidak. Karena nanti kan pada saat pemeriksaan awal dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian anamnesis, dan kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan ronsen biasa, ronsen polos pada ekstremitas tersebut. Dari situ akan mengarah kecurigaan ke arah kanker tulang apakah tidak. Jika memang ke arah kanker tulang, maka segeralah langsung dirujuk ke spesialis ortopedi, subspesialis atau konsultan dari onkologi ortopedi. Nah, di situ kita bisa memulai tata laksana lebih cepat. Apa yang terjadi kalau lebih cepat? Maka dia akan tata laksananya akan lebih bagus. Tumor juga yang tadinya tidak perlu sebesar itu bisa dikenali lebih dini, tumor masih ukuran kecil, kemoterapi baik, operasi misalnya bisa diselamatkan tungkainya, dibandingkan datang terlambat. Biasanya yang akan datang ke dokter spesialis ortopedi itu biasanya sudah tahap lanjut, di mana pasien itu sudah dilakukan terapi pijat dulu, kemudian sudah dilakukan alternatif yang lain, apakah itu pijat, obat herbal, segala macam, sehingga itu bukan malah memperbaiki keadaan umum pasien, tapi malah justru memperberat dari gejala pasien. Karena dengan kita melakukan pijat-memijat, itu resiko penyebaran dari kanker tulang tadi akan semakin ganas, sehingga penyebaran yang dari tulang tadi tersebut hanya terlokalisir di tulang bisa menyebar ke organ lain. Contohnya paling sering adalah paru. Dengan menyebar ke paru, maka angka kematian pasien juga akan lebih tinggi dibandingkan yang belum terjadi penyebaran ke paru. Seperti itu.